Oke, boleh diperkenalkan dulu satu persatu dari Antea dulu mungkin. Halo, nama saya Antea. Saya adalah cucu dari kakak kandung warga WR Supratman yang bernama Ngadini Supratini. Langsung. Saya Dr. Dario Turk, saya cicit menantu kakak kandung Ngadini Supratini. Dan saya Endang Wahyuningsih Yusuf Prawiro Turk. Saya adalah istri dari Dr. Dario Turk, mama dari Antea, dan cicit dari Ngadini Supratini yang adalah kakak kandung dari Wage Rudolf Supratman. Boleh dijelaskan untuk silsilah dari keluarga WR Supratman sampai ke Antea itu seperti apa sih? Iya, boleh. Jadi WR Supratman itu sebenarnya 9 bersaudara, tapi 2 anaknya itu meninggal, jadi tinggal 7. Dari 7 itu WR Supratman satu-satunya anak laki dengan silsilah tersebut. Nah, buyut kami itu namanya Ngadini Supratini yang adalah kakak kandung dari WR Supratman. Ngadini punya 3 anak, 2 perempuan, 1 laki. Yang lakinya namanya Marjono, itu adalah kakek saya. Marjono punya anak Sastriani, satu-satunya perempuan. Terus Sastriani punya anak 3, 2 laki 1 perempuan. Nah, saya satunya perempuan. Dari saya turun Antea. Jadi Antea ini adalah generasi keempat dari keluarga besar WR Supratman. WR Supratman tidak menikah dan tidak punya anak, jadi memang tidak punya keturunan langsung. Jadi kami dari keluarga besar ya, atau kakak kandung WR Supratman. Nah, untuk yang menarik sendiri di sini Antea punya gift bermusik. Itu turun dari mana tuh skill bermusik Antea ini? Sebenarnya dari saya ya. Oh ya. Karena kebetulan ibu saya itu, jadi Marjono kan orang Jawa, ponakannya WR, tapi beliau menikah dengan perempuan Batak. Jadi nenek saya itu Pohan Simanjuntak sebenarnya. Tapi kan kalau turunnya anak perempuan, ibu saya jadi nggak ada marga. Makanya ibu saya Sastriani Joseph Prawiro. Ibu saya juga menikah dengan orang Jawa. Jadi jatuhnya ya saya orang Jawa. Cuman karena masih ada darah-darah Bataknya sedikit, jadi kayaknya dari situ tuh ada power menyanyinya dan kesukaan bernyanyi. Kebetulan turun ke anak kami ada 2, satu Andrea Putri Turk, sekarang 24 tahun tinggal di New York, Amerika, dan berkarir sebagai musisi di sana. Dan ini yang kedua Antea Putri Turk, 16 tahun, yang kebetulan mengikuti jejak kakaknya. Sama-sama suka musik. Cuman coba Antea jelasin genre sama apa segala macam. Iya. Oh iya, jadi sebenarnya sih saya menyanyi lagu-lagu klasik sama guru yang bernama Kak Aning Katamsi. Nah, kita dulunya belajar lagu-lagu WR Supratman untuk konser yang 10 November itu 2023 ya. Tapi sekarang kita udah latihan lagu-lagu klasik karena saya sudah menguasai lagu-lagunya. Tapi saya juga pernah waktu itu bikin lagu pop waktu saya masih 12 sampai 14 tahun. Anda juga anggota paduan suara? Iya, aku di Resonance Children's Choir. Kita udah menang di beberapa negara 4 kali. Kita dulunya di Bali menang 2 kategori. Terus ya Itali menang juara 1. Itu 2023, 2024. Vienna, Austria. Kita juara 1. Terus di tahun sama di Spanyol kita menang kategori tersebut. Menang sebagai aku di Spanyol memenang sebagai leading singer, tapi cuman untuk kayak ngetor di negerinya gitu. Jadi setiap hari kita tour di setiap gereja di setiap hari 5 kota. di 5 kota, dan setiap kota itu saya menyanyi satu lagu sebagai leading vokalis, ya soloist sebagai leading soprano. Oke.
Berarti untuk karirnya udah lumayan jauh ya. Lumayan jauh, dari umur 5 tahun udah coba deh. Dari umur 5 tahun. Dari 5 tahun? Dari umur 5 tahun udah belajar musik. Pertama itu piano dulu, terus sempat vokal juga, Gitar gitar baru terakhir ini kan. Udah lama 2022 dan 2022. Oh ya, gitar 2022, biola 2024 gitar 2023 udah ya. 5 tahun gitar. Oh, 5 tahun. Udah 5 tahun Iya, gitar udah dah 5 tahun gitar. lebih. Ini gitarnya banyak nih. Terus apa ya, dan mengikuti beberapa ujian sertifikat internasional itu namanya ABRSM. Jadi sama adalah rock school. dan rock school itu adalah international sertifikat untuk kesenian, jadi vokal, piano, gitar, biola tapi nggak ikut ya. Cuman Anteanya udah piano grade 3 ya, grade 5. Di rock school aku udah lulus grade Grade Oh iya, 6. rock school udah lulus, sertifikat internasional grade 6 selesai. Terus di rock school juga vokal ya, vokal grade 5, ABRSM ya, disambung dari ABRSM sebelumnya. Kan Jadi dia vokal udah grade 7 dah. oh, udah grade Udah 7 saking segala- banyak, saking udah tingginya segala- jadi Oh, dia. ABRSM grade 5, rock school grade 7. Iya, benar. Karena aku ikut beberapa ABRSM sama rock school dulu. Gurunya namanya Ibu Jelia lalu. Terus kita itu latihan vokal sama piano di sekolah beda gitu, kayak Private school. pakai nama ya ABRSM sama rock school beda-beda gitu. Jadi susah ini hafalin grade-grade banyak banget ya. Tapi basically untuk teori musik, pendidikan alat musik dan vokal tuh Antea udah ada sertifikat-sertifikat, jadi udah lama Iya, dimulai. teori musik aku Persiapan. udah Paling lama piano. Dan satu lagi Antea juga sempat ikut drama di Sanggar Ananda, Oh, pimpinan Pak Aditya Gumai. Aditya Gumai. Yang di Rasuna Said ya, pusat film Ismail itu. Jadi karena Antea suka Broadway gitu ya, acting lah pokoknya ya. Terus sempat sekali gurunya di restoran Ibu Christine Tambunan, ayo Antea ikut ini kayak Broadway show, tapi skala kecil lah gitu. Akhirnya mereka bikin cukup profesional. Waktu itu Tale as Old as Time, jadi kayak Beauty and the Beast. Antea dapat peran sebagai Mrs. Potts, dan di situ dari sejak itu mulai tertarik dengan seriosa, dengan opera, singing gitu ya. Akhirnya udah ganti vokal, guru vokal tuh udah ganti-ganti beberapa kali. Terakhir ini makanya dengan Anim Katansi bertahan. Sebenarnya dia 8 tahun dengan Christine. Cuma karena kita mau cari guru khusus untuk lagu Ver Supratman Pejuang, kita minta guru ekstra ya, karena ini Christine nggak ada waktu untuk ngajarin itu. Dia bilang udah sama guru saya Aning Katamsi aja, daripada kamu cari guru di luar nanti diajarin cara beda bernyanyi. Jadi akhirnya kita ambil itu Aning khusus untuk lagu Ver Supratman. Tapi di sela-sela juga belajar lagu klasik, lagu opera ya. Nah, habis itu sekarang ya tapi serius. ini Antea senangnya lagu-lagu jadul. Oh, iya. Misalnya kayak lagu-lagu Mukhtar Embut yang Gadis. Setitik Embun, terus Desa apa Ismail Marzuki apa tuh yang wanita. Pokoknya kuno-kuno semua sukanya. Nah, makanya pas Indonesia Cantik udah nggak asing lagi buat Antea, walaupun tuh keroncong ya, karena kan salah satu lagu WR tuh ada yang judulnya Pahlawan Merdeka, memang gayanya keroncong di situ. Akhirnya Antea coba bikin itu dengan keroncong, cocok, keroncong Hindia Belanda lagi zaman dulu. Awalnya ditanya pas sama bapaknya malam-malam, coba cerita asal muasalnya Indonesia Cantik. Untuk apa? Oh, membuat melodi. Iya, waktu itu tinggal 2-3 minggu sebelum konser, terus akhirnya saya bilang kita coba cari solusi, karena udah ada 9 lagu Ver Supratman sebelum itu, sekarang ada 12, 9, tapi lagu ini belum bikin melodinya ya, sesuai zaman sudah ada dulu. liriknya ya. Ya, jadi
Saya bilang gini aja, 8 lagu yang udah ada termasuk Ibu Kita Kartini dari barat sampai ke timur, di timur matahari, matahari terbit, Pahlawan Merdeka, 3 Mars, kamu nyanyi dengan Lirik. dengan lirik ini yang Indonesia Cantik, tapi melodinya masing-masing saya rekam. Terus setelah itu kita review, ini cocok gak cocok, gak cocok. Ya sampai 4 kali bilang gak cocok. Terus saya bilang, dari semua ini cocok ya, paling cocok yang mana? Paling bisa Pahlawan Merdeka, kata Antea. Paling masuk, hanya mungkin bisa Pahlawan Merdeka. Nah di situ di kepala saya klik itu Pahlawan Merdeka aslinya keroncong. Terus saya bilang kita cari keroncong di YouTube, ada gak Hindi, zaman Hindi Belanda. Ternyata ada 2 album. Terus kita dengerin satu persatu semua. Begitu selesai kita denger, saya bilang, bisa gak kamu bikin kayak gini? Bisa. Terus langsung jadi on the spot. Dia udah dapat imagination-nya udah. Dan satu lagi saya ingin tekankan, lirik lagu Indonesia Cantik itu yang menemukan, bukan Antea, yang menemukan lirik itu adalah Pak Eko, Kurator sebagai museum dia itu Sumpah adalah Kurator Pemuda. museum yang waktu di itu itu ya, kurator yang di Puspada. Surabaya. Enggak, Jakarta, Oh, yang yang di Jalan Jakarta. Keramat. Museum Sumpah Pemuda. Dia juga research, cari-cari, terus hubungin suami saya ketemu nih dok, satu lagu baru lagi nih, WR Supratman, judulnya Indonesia Cantik. Oh ya, coba kirim ke saya. Ternyata panjang itu. Jadi ketika dia melakukan riset, dia gak sengaja menemukan lagu itu. Kurang lebih 2 tahun mungkin menurut dia sebelum dia kasih ke kita. Tapi begitu kita lihat, dia lihat kita semangat mau bikin konser lagu, dia bilang saya ada satu lagi lagu. Terus kasih tahu, akhirnya itu sebenarnya lagu berupa sajak ya, bukan puisi. Sajak itu poem untuk pertunjukan di panggung ini, di teater ya, panggung sandiwara kayak Tulin ya, zaman dulu. Tunil ya, Tunil, wayang Jawa ditulis di situ ya. Jadi itu dicetak di suatu publikasi namanya koran ya, surat kabar ya waktu itu dibilangnya, namanya Bintang Hindia. Majalah. Oh majalah ya, jadi ada Majalah artikel Bintang Hindia ditulis 1924 Indonesia Cantik, terus 6 stansa itu ditulis, terus di bawah lagu ini saya berikan secara percuma atau gratis ya, zaman dulu kata-katanya, boleh untuk bikin lagu, boleh puisi, boleh untuk drama. Karena dia nggak tulis itu, cuma siapa mau. Dia kasih gratis lah, dia publikasikan gitu, siapa aja boleh pakai. Nah itu yang diketemukan Pak Eko itu, ini ada satu lagi nih, bisa bikin lagu nih gitu akhirnya. Dan itu kita baru ketemu 2 minggu sebelum hari konser. Konsernya tanggal 11 November 2023. Sebenarnya untuk memperingati Hari Pahlawan 10 November, jadinya ke tanggal 11. Akhirnya selama 2 minggu itu sebelum hari H, buru-buru nih malam-malam di sini bikinnya yang tadi suami saya cerita. Akhirnya jadilah dengan genre keroncong Hindia Belanda. Nah, Antea itu untuk saat menciptakan lagu itu dibutuhkan waktu berapa menit jadi sebenarnya totalnya? Cuman nggak lebih dari 2 jam sih, kayak nggak sampai 2 jam lah. Iya, mungkin 1 jam ya? kurang dari 1 jam. Setelah Antea dengerin album, iya, pas udah dapat inspirasinya dari beberapa album kita cari di YouTube, aku langsung dapat dari kepala saya, udah tahu gimana caranya, terus langsung aja nyanyi on the spot. Kayak aku udah mikir kayak kayak gini kayaknya, aku langsung nyanyi aja, terus udah dapet melodi gitu. Jadi inspirasi aku sebelum ini lagu ini Antea bikin lagu itu 4 April ya, 4 April 2023, waktu umur 14 tahun. Sebelum Indonesia Cantik dia bikin lagu Indonesia Hai Ibuku. Itu juga lirik dari WR Supratman kita temukan di buku, tapi nggak ada melodi, nggak ada partitur. Wah, ini bagus nih sepertinya nih. Karena beliau mungkin suka menulis ya. Suka menulis sama jurnalis. Coba Antea nyanyi dikit Indonesia Hai Ibuku. Apa-apa baru bangun. Coba. Indonesia
Indonesia, tanah airku, terimalah salam putramu dengan tulus dan ikhlas hatimu, setia menjunjung derajatmu. Hai ibuku yang amat mulia, dengarkanlah kita berkata, siang dan malam kita bekerja bagi Indonesia mulia. Hai ibuku Indonesiaku, dengar ratap tangkis rakyatmu, lihatlah nasib putra putrimu. Bangunlah, sadarlah hai ibuku, marilah hai kawan semuanya, menghormati tanah dan bangsa dengan hati yang amat besarnya, supaya mulia di dunia. Maaf, tadi stanza pertamanya aku masih ini Serak. serak banget, tapi ya karena udah Baru baru bangun. bangun ya. Keren banget. Masih capek ini otak. Iya. Baru bangun lah, belum pemanasan. Dan kami sangat berterima kasih kepada Pak Menteri Parekraf ya, waktu itu Pak Sandiaga Sandi. Uno. Sudah kami audiensi dengan beliau dan nanti menyanyikan langsung di kantornya Pak Sandiaga Uno, dan Pak Sandiaga Uno terkesan. Setelah itu beliau menyetujui untuk meminjamkan gedung Sabta Pesona di Kemenparekraf untuk dipakai untuk acara konser. Jadi memang waktu itu kami lagi cari budget kemana-mana ya, audiensi minta tolong ini untuk konser lagu-lagu perdana PR Supratman itu 12 lagu termasuk Indonesia Raya. Alhamdulillah Pak Sandi memberikan free gedung itu. Cuman ya selebihnya kami harus bantu di audio, lighting, video, Stage ya. orkestra, Saya dan choir. istri sebagai IO, kita dalam 2 minggu arrange seluruh konser. Itu last minute dan kita habiskan biaya lebih dari 400 juta. Biaya Kapasitas. sendiri tanpa sponsor siapapun, dari uang pribadi. Dan Jadi- kapasitas gedung itu 500 orang. Alhamdulillah Penuh. full house, penuh. Banyak yang datang, itu kami juga kaget, tapi senang, bahagia ya kagetnya. Selain Banyak Sandi orang yang mendukung ya Supratman, mereka kebanyakan dari komunitas-komunitas. dan dari daerah juga, dari Purworejo, dari Surabaya, dari Bandung, Cimahi, dari Majalengka, dari Magelang, dan kita kaget orang begitu cintai Wer Supratman, dari jauh-jauh datangnya. Ya, Dan mereka sangat menghargai konser ini, karena dengan begini mereka jadi tahu, oh ternyata Ibu Kartini itu ciptaan Wer Supratman gitu ya. Banyak yang nggak tahu. Dan Sabang sampai barat sampai ke timur itu juga satu, mungkin Mas yang bisa Iya, cerita. Jadi itu sebenarnya lagu itu diciptakan oleh Wer Supratman. 1926. Cuman yang beredar itu yang menciptakan namanya R. Surarjo. Oh, beda lagi. Dan ada perubahan judul. Saya wawancara Bapak Emil Salim yang umur 95 sekarang, pada dua occasion, 2 kali, dan beliau nyatakan kita di sekolah belajar zaman dulu itu ciptaan Wer Supratman. Kita nggak pernah dengar orang lain yang klaim Dan lagunya. dirubah judulnya dari barat sampai ke timur jadi Sabang sampai Merauke oleh Bung Karno waktu itu. Karena Tahun itu, kenapa mesti barat 1963. sampai ke timur, kan kita ada Sabang, ujungnya Jadi Indonesia. titiknya Ini saja. ada Merauke ya, ini sebut aja Sabang sampai Merauke. Pas dia pidato di Merauke di Papua 5 Mei 1963, dia di stage, dia spontan itu ganti, terus bilang, ayo ada gak guru musik naik main berapa
ini kita nyanyi semua. Jadi sebenarnya Bung Karno yang ganti kata itu. Tapi berarti tadinya liriknya tuh barat ke timur, bukan Barat Sabang. sampai ke timur. Hanya ganti 2 kata ya. Ganti. Jadi lah, Oh, iya. semua orang tahu kalau yang umur 70 ke atas, 80, bahwa di sekolah mereka belajar dari barat sampai ke timur, itu bukan Sabang sampai Merauke. Oke. Ya karena Ya, kan itu. tahun 26 belum ada Iya. Sabang, belum ada Merauke. Ya mungkin Merauke-nya belum ada kali ya. Sabangnya mungkin udah ada. Jadi akhirnya diganti sama Bung Karno. Dan pas konsep datang, selain Bapak Menteri Sandi, datang ADMS sama Titi Puspa. Dan dia ikut nyanyi di konser itu dan nangis. Dia bilang dia merasa Wer Supratman datang peluk dia, itu merasakan luar biasa. Dan Antea sendiri waktu itu umur 14, 12 lagu semua dia, 1 lagu bersama guru Aningka Tamsian, Pahlawan Merdeka. Dia nyanyi bersama guru, yang sisa sendiri semua lagu. Non stop ini tanpa berhenti ya, 12 lagu.